Kompas TV, inspirasi Indonesia. Ya, halo selamat pagi saudara. Yang baru saja Anda saksikan tadi adalah suasana kericuhan yang terjadi antara polisi dengan supporter usai pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Dan Nurina, tragisnya lagi dalam kejadian ini satu orang supporter jadi tewas ya. Padahal olahraga itu harusnya menjunjung sportivitas. Betul. Nah ini sayang disayangkan karena pekan lalu hari Minggu 3 supporter Persija Jakarta dan juga Persib Bandung tewas dalam insiden serupa. Ya, jadi dalam waktu selang 1 minggu terjadi 2 kejadian yang hampir sama mengakibatkan supporter tewas. Dan saudara, informasi selengkapnya mengenai kericuhan ini juga nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Biro Surabaya. Dan tentunya kami juga memiliki informasi pilihan lainnya yang diantaranya adalah... Iya, pasca bentrokan antar warga kampung di Mimika, Papua, upaya penyelesaian pertikaian yang ditawarkan aparat kepolisian masih mendapat penolakan dari sejumlah tokoh warga Kampung Harapan. Sebuah pesawat penumpang menabrak gedung di kota Lagos, Nigeria. Diperkirakan 153 penumpang dalam pesawat itu tewas. Puluhan ribu orang memenuhi pinggir sungai Thames di Battersea, Inggris pada hari Minggu untuk menonton perayaan tahta berlian atau 60 tahun berkuasanya Ratu Elizabeth II. Ya, tentunya Nurina dan saudara, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi dari arena olahraga yang kali ini akan dibawakan oleh rekan kita ya. Ya, silakan Feliciano. Ya, selamat pagi Teguh dan Rina dan juga saudara. Hari ini, seperti biasa akan ada segmen sport di Kompas Pagi, dan untuk headline kita ada pemain veteran Real Madrid yang mengalahkan bintang legendaris Manchester United dalam partai amal bertajuk Corazon Classic Legend 2012. Madrid memetik kemenangan tipis 3-2 atas MU. Gue dulu deh. Klub Indonesia Warriors melaju ke babak final ajang ASEAN Basketball League (ABL) setelah menang atas Philippine Patriots 72-51 pada game kedua yang berlangsung Minggu sore di Britama Arena, Jakarta. Ya saudara, itu dia sedikit bocoran untuk informasi sport nanti, dan kita akan kembali langsung ke Teguh dan Rina. Silakan Teguh, Rina. Iya, baik, terima kasih. Itu tadi Feliciano Haryanto yang sudah menyampaikan informasi atau bocoran dari arena olahraga, dan nanti akan dibawakan selengkapnya tentu oleh Felis. Dan saudara, langsung saja bersama saya Teguh Parvinanda. Dan saya Nurina Safitri, inilah Kompas Pagi. Ya saudara, kita masuk ke informasi pertama. Seorang sopir mikrolet jurusan Bekasi Kampung Melayu ditemukan tak bernyawa di pinggiran Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Ya, dan korban ini ditemukan tewas dengan luka di lengan kaki dan kepala.
Tim identifikasi dari Polresta Bekasi Kota Minggu malam mengidentifikasi sesosok jenazah yang ditemukan di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi. Jenazah bernama Bayu, warga Jati Bening, Kota Bekasi, yang merupakan sopir mikrolet 26 jurusan Bekasi Kampung Melayu. Korban yang baru 3 bulan menjadi sopir mikrolet ini ditemukan tidak bernyawa setelah menyetorkan uang tarikan kepada pemilik mikrolet. Korban diduga ditabrak lari oleh sesama sopir mikrolet jurusan yang sama seusai berselisih karena berebut penumpang. Ya, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan rekan Dian Ardianti di Surabaya yang akan menyampaikan informasi seputar kericuhan antara supporter pasca bertanding antara Persebaya melawan Persija Minggu petang. Iya, silakan Dian. Iya, Teguh dan Nurina, saudara, Persija Jakarta menahan tuan rumah Persebaya dengan skor 3-3 dalam lanjutan kompetisi Liga Primer Indonesia di Stadion Gelora 10 November Surabaya Minggu sore. Laga Persebaya melawan Persija Jakarta ini diwarnai aksi kericuhan antara bonek mania dengan aparat kepolisian. Pendukung tuan rumah di tribun ekonomi sisi selatan stadion terlibat saling lempar dan baku hantam dengan tim sabara Polrestabes Surabaya. Polisi juga sempat mengeluarkan beberapa tembakan gas air mata ke tribun penonton. Akibatnya tidak sedikit bonek yang terinjak-injak rekannya sendiri karena menghindari gas air mata. Beberapa supporter terpaksa mendapat perawatan medis akibat luka-luka pukulan maupun injakan. Bahkan, Denkot Bonita Surabaya Ita terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan jahitan di kepala. Karena kesal dengan sikap aparat, kerusuhan berimbas hingga di luar stadion. Sebuah mobil sedan patroli milik Satuan Sabara Polrestabes Surabaya hancur dirusak massa. Kericuhan ini berawal dari upaya pembubaran supporter Persebaya oleh polisi di tribun selatan stadion usai pertandingan. Beberapa bonek melempari aparat yang berada di bibir lapangan dengan botol minuman dan batu. Aparat dan bonek terlibat saling lempar hingga kericuhan pun tak bisa dihindarkan. Sementara pertandingan berjalan seru dan berakhir dengan skor 3-3. Gol tuan rumah dicetak Octavio Dutra di menit ke-74 melalui tendangan penalti dan 2 gol melalui Fernando Soler di menit 76 dan menit 95. Sementara gol tim tamu dilakukan Manuel de Porras di menit 54 dan menit 93 serta Hasan Fauzi di menit ke-59. Muhammad Faisal, Surabaya, Jawa Timur. Pertandingan Liga Primer Indonesia antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta Minggu sore memakan korban jiwa. Seorang bonek tewas diduga terinjak-injak saat kerusuhan antara supporter Persebaya dengan aparat kepolisian di dalam Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Bonek yang tewas ini bernama Purwo Adi Utomo alias Tommy, warga Babatan, Rukun Gang 6 nomor 3 Surabaya. Kini jenazah sudah diotopsi di kamar mayat RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut Wahyu Niarti, bibi korban, pihak keluarga baru mendapat kabar jika Tommy sempat kritis usai menyaksikan sepak bola antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Minggu sore. Kondisi korban yang kini masih duduk di bangku kelas 13 SMKN 5 Surabaya ini mengalami luka lebam di wajah, pipi sebelah kanan, dan pinggang bagian belakang. Saya dapat telepon Dari kakak saya yang di Jakarta. Itu Tommy Mbak Susindo Pak ada di kamar jenazah. Dokter Tomo itu langsung saya ke sini. Kakaknya tahu dari mana? Enggak tahu. Dari budenya Tommy yang di Solo. Kan saling informasi. Tapi orang tuanya. Di sisi lain, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Tri Marianto menyatakan penembakan gas air mata yang dilakukan anggotanya di lapangan sudah sesuai dengan prosedur meski menyebabkan supporter tewas dan luka. Gas air mata diarahkan ke supporter yang akan turun ke lapangan. Menghindari daripada kejadian yang lebih besar, penyerangan terhadap pemain maupun pemain cadangan turun ke bawah, ini harus dilakukan, ini sudah prosedur dan sudah melalui protap. Gas air mata itu diarahkan kepada mereka yang akan turun melompat ke tribun dan sudah ada yang melompat turun ke tribun. Ini supaya mereka kembali lagi. Artinya untuk menghindari kejadian lebih besar lagi, ini kita halau dengan gas air mata itu.
Hingga saat ini tidak ada supporter bonek yang ditahan. Namun polisi memastikan akan mencabut izin pertandingan Persebaya IPL hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain seorang supporter yang tewas, 4 supporter dan 15 polisi terluka. Catur Irawan, Surabaya, Jawa Timur. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang digemari di Indonesia, saudara. Namun sayang, tak jarang pertandingan yang seharusnya menjadi sarana penyaluran hobi olahraga ini berujung pada peristiwa memilukan. Selama 6 bulan terakhir, sedikitnya telah terjadi 5 kali peristiwa yang mengakibatkan kematian pendukung tim sepak bola di sejumlah daerah di Indonesia. Peristiwa dengan korban tewas terbanyak terjadi di Lamongan, Jawa Timur. 4 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka dalam kerusuhan yang terjadi pada Maret lalu. Peristiwa terakhir tentu masih membekas diingatan, khususnya bagi warga Jakarta. 3 pendukung klub sepak bola ditemukan tewas di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Kini persepak bola Indonesia kembali dirundung duka. Seorang supporter tewas terinjak-injak dalam kerusuhan yang terjadi di Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur. Ya, demikian Nurina dan Teguh yang bisa kami laporkan dari Surabaya. Kini kembali ke Studio Kompas, Jakarta. Iya. Ya, itu tadi Dian Ardianti, rekan kita dari Surabaya. Tapi sebenarnya Teguh dan juga saudara, kita mau tanya ke Dian. Dian, ini di Surabaya kan bukan pertama kali terjadi kerusuhan antara supporter Persebaya dengan pihak aparat ya. Sebenarnya kalau di Surabaya sendiri, itu tanggapan warga seperti apa di sana? Ya, warga sendiri tentu menyayangkan Nurina dan Teguh ya, mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi lagi setelah sekian lama sempat tertib antara pertandingan setiap kali terjadi Persebaya dengan tim-tim yang lain. Tentu harapan kami sebagai warga Surabaya nantinya tim fanatik pendukung Persebaya ini bisa difasilitasi sehingga fanatisme bisa tersalurkan dan tidak mengganggu ketertiban dan terutama mengganggu warga kota Surabaya yang lain. Iya, baik Dian. Terima kasih Dian, dan tentu itu juga menjadi harapan kita semua, bukan hanya di Surabaya ya. Setiap pertandingan sepak bola bisa berjalan dengan tertib dan aman dan tidak berakibat kericuhan seperti yang baru saja terjadi di Surabaya. Harusnya olahraga memang sportif. Betul. Dan terima kasih Dian, nanti tentunya kami akan menantikan laporan dari Anda di Kompas Pagi selanjutnya. Iya. Dan saudara, bentrokan antar warga kampung di Mimika, Papua yang terjadi sejak Sabtu kemarin terus berlanjut. Upaya penyelesaian pertikaian yang ditawarkan aparat kepolisian masih mendapat penolakan dari sejumlah tokoh warga kampung Harapan. Ya, dan akibat bentrokan ini saudara, 1 orang tewas terkena panah temannya sendiri dan belasan lainnya terluka. Bentrokan ratusan warga dari 2 kampung yang terletak di distrik Kuam Kinarama, Mimika, Papua, Sabtu sore diduga dipicu kematian salah seorang warga kampung Harapan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Meski kasus kecelakaan lalu lintas ini sudah ditangani Satuan Lantas Polres Mimika, warga kampung Harapan menuding kematian ini tidak wajar dan sengaja dilakukan oleh warga kampung Amole. Warga kampung Harapan kemudian menyerang warga kampung Amole. Warga 2 kampung ini kemudian saling menyerang dengan panah dan senapan angin di Jalan Kanguru, Kuam Kinarama. Bentrokan dapat dilerai setelah 1 kompi anggota Dalmas Polres Mimika melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Bentrokan yang berlangsung lebih dari 1 jam ini mengakibatkan 13 orang terluka. Hingga kini, aparat keamanan masih berjaga-jaga di Jalan Kanguru, jalan yang menghubungkan 2 kampung yang bersebelahan. Alfian Kartono, Kompas TV, Timika, Papua. Ya, kita beralih ke kasus korupsi. Tersangka kasus suap cek perjalanan saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Suarai Gultom, beribadah di rutan KPK. Ya, Miranda bisa melakukan ibadah setelah permohonan yang diajukan kuasa hukumnya Sabtu kemarin dikabulkan KPK. Pendeta Rufus Wanei Minggu sore mengunjungi tersangka kasus suap cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR periode 1999 hingga 2004 Miranda Gultom. Kedatangan pendeta ini merupakan permintaan Miranda yang ingin beribadah di rumah tahanan KPK. Tanpa didampingi kuasa hukum, Miranda bertemu dengan pendeta sekitar 30 menit. Namun pendeta Rufus enggan menjelaskan keadaan Miranda di dalam tahanan. Nggak ada yang khusus ya? Keadaan di dalam Pak Pendeta. Jangan tanya saya bukan petugas di sini. Keadaan kesehatannya yang saya sama beliau, jangan tanya saya cuma pendeta aja.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari, Miranda akhirnya resmi ditahan KPK pada Jumat lalu. Vira Fatima, Dery Imani, Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, batalnya konser Lady Gaga di Indonesia yang seharusnya berlangsung hari Minggu kemarin ternyata masih menimbulkan dendam kekecewaan para penggemarnya. Belasan penggemar Lady Gaga kemarin berunjuk rasa di depan Istana Negara menuntut Presiden menjamin hak kebebasan berekspresi ya. Iya. Little Monster, sebutan penggemar Lady Gaga ini menyayangkan pihak kepolisian yang menurut mereka tidak mampu memberikan jaminan keamanan pada konser Lady Gaga di Indonesia. Konser yang bertajuk Born This Way ini dibatalkan pihak manajemen Lady Gaga karena alasan keamanan. Pro kontra kehadiran Lady Gaga di Indonesia menjadi salah satu kekhawatiran manajemennya, terutama dengan adanya ancaman pembubaran konser. Sebagian besar penggemar kecewa karena telah menanti selama 4 tahun untuk menyaksikan konser ini. Ia tidak hanya berunjuk rasa di depan Istana Presiden, penggemar Lady Gaga juga menggelar aksi keprihatinan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan satu yang mereka permasalahkan yaitu kebebasan berekspresi di Indonesia yang kini mulai terancam oleh tekanan pihak tertentu. Little Monster, sebutan penggemar Lady Gaga belum sepenuhnya lapang dada atas pembatalan konser sang idola di Indonesia. Dengan menari di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu siang, mereka menyuarakan kekecewaannya. Cuaca panas terik tak menyurutkan semangat mereka. Selain menari, mereka juga mengadakan prosesi tabur bunga sebagai simbol keprihatinan. Little Monster merasa kebebasan untuk mencintai idola mereka dan berekspresi kini terancam. Kenapa kita prihatin? Karena kita nggak bisa mengekspresikan diri kita. Apa salahnya sih kita hanya ngefans, kita hanya pengen ketemu idola kita udah beli tiket, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak mencuri, kita tidak merusak ketertiban umum, kita hanya ingin datang ke sini dan menonton konser Lady Gaga yang mana sangat-sangat kita idolakan. Ini keragaman gitu ya, ini seni gitu. Kalau mau bawa agama, tolong ingat di sini ada 5 agama di Indonesia, bukan Islam doang. Dan ini konser, kita dari fans nggak pernah nyambung-nyambungin ini sama agama. Dan yang jelas pemerintah tolong aja berpikir lebih dari positive minded-nya lah gitu. Sebenarnya konser Lady Gaga di Indonesia akan berlangsung hari Minggu kemarin di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun konser ini dikecam oleh sejumlah pihak karena dianggap tak sesuai dengan budaya Indonesia. Lady Gaga memang dikenal sebagai diva dengan gaya dan tingkah laku yang nyentrik dan berani. Sekian lama tarik ulur masalah perizinan, akhirnya pihak manajemen Lady Gaga memutuskan untuk membatalkan konser ini karena alasan keamanan. Sementara konser Lady Gaga di Singapura berjalan sukses. Para fans Lady Gaga dari Indonesia pun terbang ke negeri Singa untuk menonton sang idola. Para Little Monster memuaskan hasrat seni mereka dengan menyumbang devisa ke negeri tetangga. Rani Fadila, Hari Setiawan, Kompas TV, Jakarta. Ya, Nurina, luar biasa sekali Lady Gaga ini ya. Konser sudah batal minggu kemarin, tapi sampai sekarang masih banyak penggemar yang meluapkan ekspresinya. Tapi saya curiga sebenarnya ini bukan fans, mungkin para dancer. Karena Betul. tadi gerakan tarinya sangat Fasih mereka ya. sangat fasih. Tapi katanya toku penggemar Lady Gaga kenapa nggak ikutan tadi? Itu tadi saya yang bikin koreografinya. Oh gitu. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah warga tetangga pelaku penipuan investasi berkedok penanaman modal tiket hiburan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengaku terkejut. Mereka tidak menyangka pasangan suami istri itu melakukan penipuan dengan nominal puluhan juta hingga miliaran rupiah. Dan pelaku penipuan dikenal baik dan santun di lingkungan rumah mereka. Beginilah suasana sejumlah korban penipuan berkedok penanaman modal tiket hiburan yang dilakukan pasangan suami istri Uriati dan Jatmiko. Warga perumahan Geraha Asri Jalan Cisadane, RT 3 RW 7 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Para korban penipuan ini melaporkan diri ke petugas Polresta Bekasi. Saya dari 2004. Pokoknya kata kayak nanam saham gitu deh makanya. Dalam beberapa nggak lama pasti kembali gitu, maksudnya uang dengan keuntungannya itu pasti di dalam. Sini di lingkungan sini baik, dermawan, suka ya royal lah. Kita juga nggak nyangka sih. Sementara petugas Polresta Bekasi sudah menerima laporan dari para korban dan memeriksa 7 orang saksi yang menjadi korban penipuan.
Total kerugian yang dialami seluruh korban mencapai 2,3 miliar rupiah. Polisi juga mengumpulkan sejumlah alat bukti seperti kwitansi dan bukti transfer pembayaran bank dari para korban. Kita sedang mendalami kembali dan juga membuka kesempatan bagi para korban untuk bagi para korban lainnya yang belum sempat memberikan keterangan maupun memberikan bukti-bukti petunjuk kepada penyidik untuk datang ke Satreskrim Polresta Bekasi untuk kita minta keterangan untuk memperkuat bukti awal dugaan adanya penipuan dengan modus penanaman modal. Diperkirakan jumlah korban dan kerugian akan terus bertambah. Kasus penipuan berkedok investasi penanaman modal tiket hiburan ini masih terus diselidiki petugas Polresta Bekasi dengan mencari keberadaan pasangan suami istri yang kabur sejak pertengahan bulan Mei lalu. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Melakukan investasi guna menambah pendapatan tentu sangat menggiurkan bagi setiap orang. Namun sayang usaha ini seringkali dimanfaatkan sekelompok orang demi menguntungkan dirinya sendiri. Nah, berikut ini beberapa jenis investasi yang sering disalahgunakan menjadi kegiatan penipuan. Arisan merupakan salah satu jenis investasi yang paling sederhana dan tampak tidak beresiko besar. Namun ketidakhati-hatian terhadap pengelola arisan, jenis investasi ini seringkali berujung pada penipuan. Dan jenis investasi lain yang sering disalahgunakan adalah high yield program atau yang sering disebut juga sebagai bank gelap. Jenis investasi berupa bursa saham berjangka ini seringkali mengiming-imingi korbannya dengan keuntungan yang berlipat tanpa memperhatikan resiko yang ada. Dua jenis investasi lain yang sering menjadi modus penipuan adalah penggarapan lahan agrobisnis dan penawaran lowongan pekerjaan dengan imbalan sejumlah uang. Ya, Teguh, investasi mungkin diperlukan sebagai salah satu proteksi masa depan keuangan seseorang. Namun saudara, Anda tentu perlu hati-hati dan mempelajari terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Dan bagi Anda yang sedang berpikir untuk menyisihkan sebagian dana ke dalam investasi, inilah beberapa tips dalam memilih unit investasi. Sebelum berinvestasi, saudara, Anda perlu mempelajari rekam jejak pengelola investasi yang Anda jadikan partner usaha. Dan tentu hal ini dilakukan agar Anda terhindar dari kasus penipuan. Anda juga perlu memperhitungkan resiko kerugian yang akan dialami. Beberapa orang yang baru terjun di dunia investasi mudah tergiur dengan potensi keuntungan besar dari bisnis investasi yang ditawarkan. Jika sudah mengetahui besar resiko yang akan Anda dapatkan, disarankan Anda tidak perlu menyiapkan dana besar untuk diinvestasikan. Pada dasarnya, dalam berinvestasi selain keuntungan, Anda juga perlu meminimalkan kerugian saat mengelola dana yang Anda investasikan. Anda pun perlu mengawasi dana yang tengah dikelola mitra usaha Anda. Ya, kita lanjut ke informasi berikutnya, saudara. Instruksi pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat merah belum sepenuhnya diterapkan sejumlah instansi milik negara. Ya, beberapa mobil milik pemerintah terpantau belum dipasangi stiker bebas bahan bakar minyak bersubsidi. Dari pemantauan tim liputan Kompas TV di pelataran parkir kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, masih ditemukan sejumlah kendaraan berplat merah belum ditempeli stiker bebas BBM bersubsidi. Ya, padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam instruksinya mewajibkan semua mobil milik pemerintah menempelkan stiker bebas BBM bersubsidi terhitung sejak 1 Juni 2012. Kewajiban kendaraan plat merah berstiker bebas BBM bersubsidi tak lain untuk menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai kendaraan dinas mereka yang belum ditempeli stiker bebas BBM bersubsidi ini. Saudara, untuk pengoperasian sehari-hari, pemerintah menganggarkan dana guna membeli BBM bagi kendaraan dinas. Dan pemerintah pun menggunakan sistem kupon agar semua kendaraan dinas mendapat jatah BBM bersubsidi. Pelaksanaan stiker bebas BBM bersubsidi bagi kendaraan operasional plat merah belum sepenuhnya optimal. Selain masih ditemukannya sejumlah kendaraan plat merah yang belum berstiker, pelarangan kendaraan plat merah mengisi BBM bersubsidi juga mengalami kendala di lapangan. Adanya sistem kupon yang dimiliki pihak Pertamina berpotensi penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi oleh pihak instansi pemerintah. Sistem kupon biasa digunakan Pertamina melalui SPBU kepada pihak konsumen untuk berlangganan. Biasanya dia pembayarannya melalui voucher, bentuk voucher. Kebanyakan sih langganan gitu, melalui langganan voucher dari Pertamina Pusat, juga uang juga bisa dia. Dan kebanyakan sih voucher pembayarannya.
Bayaran uang kira-kira ya 40 lah. Pengawasan terhadap instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mewajibkan stiker bebas BBM bersubsidi pada kendaraan plat merah perlu dilakukan, termasuk koordinasi dengan pihak Pertamina. Hal ini untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan pemakaian BBM bersubsidi dengan sistem kupon. Ramanda Primawan, Heri Ardi, Kompas TV, Jakarta. Ya saudara, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai diskon besar-besaran di Jakarta. Iya, tapi jangan tergiur langsung begitu saja Nurida, karena bagaimanapun kita tetap harus waspada dalam membelanjakan uang kita. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Laju waktu meninggalkan jejak, bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Dalam Bab yang Hilang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Ada apa di hari Senin jam 8 malam? Ada akbar, wisband, dan ada keceriaan. Kelakar. Kompas, Inspirasi Indonesia. Keterbatasan tak membatasi saya untuk terus belajar, menambah pengalaman, mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa meraih mimpi dan membaginya dengan sesama. Karena itu, saya harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit, terus produktif, dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Dua bangunan pondok pesantren Riyadul Badiah di Purwakarta, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran bermula dari letusan api di atas bangunan utama. Letusan diduga terjadi karena korsleting. Api juga membakar satu unit sepeda motor dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Puluhan warga di sekitar Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan, area Medan, Sumatera Utara, menghajar satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor milik petugas Satpam Kantor Cabang Pegadaian Medan area. Tersangka tertangkap tangan saat hendak membawa kabur sepeda motor keluar dari kantor Pegadaian. Pelaku lainnya melarikan diri. Kemarahan warga mereda setelah petugas Polsek Medan area turun tangan mengamankan si pelaku. Di Solo, Jawa Tengah, 9 wanita pekerja seks komersial PSK terjaring dalam razia pekat yang digelar aparat kepolisian. 9 PSK dijaring dari 3 lokasi berbeda, Manahan, Gilingan, dan Minapadi. Salah satu dari 9 PSK yang masih belia hanya bisa menangis dan menunduk malu. Sebagian besar para PSK yang diamankan ini memang merupakan pemain lama dan telah berkali-kali terjaring razia. Selain mengamankan 9 PSK, petugas Polsek Banjarsari juga mengamankan 14 pemabuk yang meresahkan masyarakat di kawasan Stadion Manahan. Tim Liputan Kompas TV. Yaitu tadi kilasan peristiwa yang terjadi sepanjang kemarin hingga dini hari tadi ya di Indonesia. Betul. Ya, dan saudara, Anda yang suka berbelanja kini harus hati-hati. Kira-kira Toko tahu nggak kenapa? Ya, ini pasti ada hubungan dengan Jakarta Great Sale karena dalam event ini hampir semua pusat perbelanjaan di Jakarta memberikan potongan harga bahkan hingga 70% loh. Dan ini kuncinya, ukur kemampuan, jangan sampai lupa diri. Jangan boros. Betul. Sejak pagi, salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan sudah ramai oleh pengunjung. Tak seperti biasanya, kali ini pengunjung begitu antusias memburu barang-barang yang menjadi target belanja mereka. Tak
mengherankan, berbagai potongan harga hingga 70% ditawarkan di hampir semua gerai penjualan di pusat perbelanjaan ini. Seneng banget, soalnya kan yang ditunggu-tunggu orang kan pasti diskonnya ya. Jadi pasti banyak orang yang datang pasti nunggu-nunggu. Karena tahu mau ada great sale, saya tunggu sampai great sale yang udah ada supaya barang-barangnya udah diskon gitu. Jadi emang udah dinanti-nantikan banget sih. Karena digelar tahunan, para pemburu diskon sudah dapat memperkirakan barang apa yang mereka beli dengan harga menguntungkan. Tawaran diskon tinggi memang menggiurkan, namun ada baiknya tetap mengutamakan kebutuhan hidup dibanding mengejar diskon semata hanya untuk kepuasan sesaat. Farida Astari, Albert Ade, Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, masih di seputar ibu kota, pengemudi bus Transjakarta mengeluhkan kebijakan pemerintah mewajibkan semua bus Transjakarta menggunakan bahan bakar gas mulai bulan ini. Iya, para pengemudi mengeluh karena untuk mengisi bus satu kali saja dengan BBG butuh waktu hingga 3 jam. Mulai Juni ini pemerintah mewajibkan bus Transjakarta yang masih menggunakan solar untuk beralih ke bahan bakar gas. Menurut pemerintah, penggunaan bahan bakar gas bagi semua bus Transjakarta dapat meningkatkan produktivitas transportasi umum. Namun bagi pengemudi bus Transjakarta, kebijakan pemerintah ini tak mungkin terlaksana karena minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG. Hingga saat ini hanya ada 8 SPBG di Jakarta. Jumlah SPBG yang masih minim membuat bus harus mengantri selama 1 jam setiap mengisi BBG. Menurut saya masih kurang. Kalau misalkan banyak mungkin nggak sampai berjam-jam ngisinya. Lagian kalau ngisi ini kan nggak sama seperti ngisi mobil reguler yang lain. Dia harus ada pakai dispenser juga, jadi lama pengisiannya. Jika salah satu SPBG di Jakarta rusak, para pengemudi bahkan harus mengantre hingga 3 jam. Jika tak ada solusi atas persoalan ini, kebijakan menggunakan BBG hanya akan menimbulkan masalah baru. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, krisis anggaran subsidi BBM membuat pemerintah memunculkan energi alternatif non-minyak bumi. Nah, salah satunya adalah konversi BBM ke bahan bakar gas akan segera diterapkan untuk transportasi publik. Ya, sebelum program konversi dijalankan, bus Transjakarta sudah memoporinya. Meski ya itu tadi, dengan berbagai keluhan yang ada. Beban anggaran di sektor subsidi bahan bakar minyak membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya naik podium. Kebijakan penghematan energi pun diumumkan yang termaktub dalam 5 tantangan, mulai dari pencatatan kendaraan, pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, sampai ke pengalihan bahan bakar gas. Pemanfaatan sumber daya gas sebagai energi alternatif non-minyak akan menjadi program utama nasional. Pada tahun ini akan dibangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun dan sebanyak 8 stasiun akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Sejumlah angkutan massal diharapkan tidak lagi mengonsumsi BBM, seperti bus Transjakarta yang sudah berbahan bakar gas. Konversi BBM ke bahan bakar gas memang menawarkan keuntungan tersendiri, terutama dari sisi anggaran. Namun potensi kerawanan dari penggunaan bahan bakar gas tetap mengancam. Jangan sampai keselamatan penumpang terabaikan hanya karena faktor kecerobohan. Kebakaran bus Transjakarta terjadi pada 1 Agustus 2011. Bus di koridor 3 dengan jurusan Kalideres Harmoni terbakar di sekitar daerah Jelambar, Jakarta Barat. Pada bulan Oktober 2011, tabung gas Transjakarta yang berlokasi di Pinang Ranti, Jakarta Timur mengalami ledakan. Tak lama berselang, bus Transjakarta koridor 3 kembali terbakar di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Terakhir, bus Transjakarta koridor 1 di Bundaran Hotel Indonesia terbakar Sabtu kemarin. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.
Ya, itulah Transjakarta dengan berbagai macam masalah yang dihadapinya. Nurina, hari ini di Harian Kompas ada apa yang menarik nih? Ini saya beritanya? sedih karena kayaknya sebentar lagi kita nggak bisa makan ikan, Toko. Waduh, ini karena headline Kompas hari ini adalah ikan Indonesia terus dicuri ternyata. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan penyeludupan juga ya. Nah, iya benar. Nah, itu mengenai informasi dari ikan yang akan sulit didapat oleh rakyat Indonesia nanti juga akan kami hadirkan dalam Ulas Kompas yang akan hadir seusai jeda pariwara berikut ini. Keterbatasan tak membatasi saya untuk terus belajar, menambah pengalaman, mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa meraih mimpi dan membaginya dengan sesama. Karena itu, saya harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit, terus produktif, dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Saya ini kan sudah Big Figure. Prinsip hidup saya adalah seperti kayak air. Mengenal mereka lebih dalam. Dari cerita hidup yang menginspirasi. Saya dapat inspirasinya dari lagunya Riff Low. Drum tuh pakai tangan gitu. Hingga yang menjadi rahasia. Saya harus temukan di Kompas kita. Kompas, inspirasi Indonesia. Mereka tidak takut ditantang riak. Arian. Mereka siap menunjukkan sisinya yang beda dari biasa. Selamat malam. Malam ini akan turun hujan badai di hati Anda. Dalam Alaria. Kompas, inspirasi Indonesia. Jalanan bisa menjadi tempat belajar bagi anak jalanan. Pengalaman sebagai anak jalanan mendorong saya memberi kesempatan bagi anak jalanan menggapai cita-citanya. Untuk itu, saya harus bertenaga dan bersemangat agar terus produktif dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Pencurian ikan yang melibatkan nelayan asing terus terjadi di wilayah perairan Indonesia. Selain karena lemahnya pengawasan instansi terkait, hal itu tak lepas dari kian agresifnya nelayan asing menjelajahi perairan Indonesia dengan dukungan kapal dan alat memadai. Bahkan pencurian ikan melebar ke tindak penyelundupan. Selama tahun 2011 terdapat 13 kapal asing yang ditangkap aparat di perairan Selat Malaka. Tahun 2012, sejak Januari hingga Mei, 7 kapal nelayan asing telah ditangkap. Lemahnya pengawasan karena Indonesia hanya memiliki 24 kapal pengawas dari idealnya 90 kapal. Waktu operasi pengawasan juga sangat terbatas karena keterbatasan anggaran dan suplai bahan bakar minyak. Ratusan pemuda dari berbagai kekuatan politik hingga hari Minggu masih bertahan di alun-alun Tahrir. Mereka memprotes vonis seumur hidup bagi mantan Presiden Hosni Mubarak, vonis bebas kedua putranya dan 6 petinggi Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Selain di Kairo, unjuk rasa juga digelar di beberapa kota lain di Mesir. Mereka bertekad meneruskan unjuk rasa terbuka sehingga dilakukan pembersihan oknum-oknum pejabat peradilan loyalis rezim mantan Presiden Mubarak dan penyerahan kekuasaan dari militer ke sipil. Sejumlah tokoh dan publik Mesir menganggap vonis terhadap Mubarak serta pembebasan kedua putranya dan 6 pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan bahwa rezim Mubarak masih berkuasa di Mesir. Hal ini terlihat seperti Mubarak menjatuhkan vonis terhadap dirinya sendiri. Tajuk rencana harian Kompas hari ini mengangkat mengenai kekerasan terhadap jurnalis yang masih terjadi. Gejala kekerasan terhadap wartawan amat memprihatinkan. Gejala ini diperkirakan akan memperburuk wajah pers dan kebebasan pers di Indonesia. Pekerjaan wartawan bukanlah tanpa kesalahan karena karya jurnalistik adalah pekerjaan manusia. Namun keberatan terhadap karya jurnalistik sebaiknya disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mengadukan media ke Dewan Pers. Menghalangi tugas pers mencari informasi adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers.
Taburan bintang masih menerangi lereng Everest di ketinggian 8.300 meter di atas permukaan laut. Suhu dingin pada titik minus 25 derajat Celcius menusuk hingga ke tulang dan tipisnya udara menyulitkan diri untuk bergerak. Namun dua pendaki Indonesia Seven Summits Expedition, Iwan Irawan dan Nur Huda terus tertatih menapak salju, menahan angin yang bercampur rintik salju yang menyengat wajah dan merasa seperti terbakar. Akhirnya pukul 7:49 waktu Nepal atau pukul 9:04 waktu Indonesia Barat, diikuti beberapa menit kemudian oleh Nur Huda, kedua anak bangsa ini mencapai puncak Sagarmatha. Keduanya langsung mengibarkan sang merah putih. Iwan dan Nur Huda menjadi pendaki Indonesia pertama yang menggapai puncak Everest melalui jalur utara dan tim ketiga dari Indonesia yang mampu berdiri di puncak tertinggi dunia. Cerita selengkapnya mengenai pencapaian kedua anak bangsa menggapai Everest dan informasi lainnya dapat dibaca di Harian Kompas yang terbit pada hari Senin, 4 Juni 2012. Selamat pagi pemirsa, di segmen Ulas Kompas kali ini kita akan membahas tentang apa yang diangkat oleh Harian Kompas di edisi Senin tanggal 4 Juni 2012 hari ini. Ada yang menarik ketika nanti Anda membeli atau membaca Harian Kompas hari ini, ada sebuah bagian yang tidak terpisah, yakni sebuah panduan Piala Eropa. Nah, saya akan membahasnya dengan wakil pemimpin redaksi yaitu Mas Budiman Tanurjo. Mas, ini apa isinya dan ini nampaknya cukup menarik ya bagi para pecinta bola. Iya, memang ini semacam persembahan ya, persembahan dari Kompas kepada para pembaca setianya untuk memandu mereka untuk menyaksikan Piala Eropa. Jadi di sana dengan kertas yang berbeda, ya, dengan betul. kertas Cukup yang menarik. biasa diterbitkan oleh Kompas, bisa dilihat bagaimana analisis dan juga profil-profil dari tim-tim yang akan bertarung dan juga jadwal, termasuk juga infografis bagaimana stadion dan kekuatan. Semacam persembahan ya, persembahan dari Kompas kepada para pembaca setianya untuk memandu mereka untuk menyaksikan Piala Eropa. Jadi di sana dengan kertas yang berbeda, ya, dengan betul. kertas Cukup yang menarik. biasa diterbitkan oleh Kompas, bisa dilihat bagaimana analisis dan juga profil-profil dari tim-tim yang akan bertarung dan juga jadwal, termasuk juga infografis bagaimana stadion dan kekuatan tim. Harapannya sih selama sebulan, sejak 8 Juni sampai 2 Juli nanti itu akan bisa memandu para pembaca Kompas untuk menyaksikan Piala Eropa lah. Baik, selain dengan topik atau panduan Piala Eropa ini, Kompas pada setiap hari Senin selalu memiliki topik yang berbeda dengan topik-topik yang lain. Hari ini menyoroti tentang apa, Mas? Kita akan melihat, akan menyoroti bagaimana pencurian ikan itu terjadi di sejumlah tempat di tanah air, ya, baik itu di Maluku, baik itu di Selat Karimata dan lain sebagainya, tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Ini sesuatu yang ironis sebetulnya, karena kita ini negara kepulauan yang di antara pulau-pulau itu ada laut, sementara armada kita sebenarnya tidak cukup signifikan untuk mencegah terjadinya pencurian-pencurian ikan itu sendiri. Gitu. Memperdalam topik tersebut, sejauh ini perhatian pemerintah terkait dengan pencurian ikan? Memang ada Menteri Kelautan, memang ada Badan Koordinasi Keamanan Laut dan lain sebagainya. Tapi faktanya pencurian ikan itu terus terjadi dan lama-lama sungguh memprihatinkan. Ini yang menimbulkan gugatan bagi kita gitu kan. Kenapa asosiasi nelayan yang hidup dari mendapatkan ikan itu selalu miskin, ya? Apakah tidak mungkin ada nelayan yang kaya? Tapi faktanya justru nelayan-nelayan kita bekerja di kapal-kapal asing dan kemudian mengeruk hasil laut kita dan kemudian dibawa pergi. Inilah sebetulnya tema yang diangkat. Maksudnya sih agar pimpinan-pimpinan kita di Jakarta, Menteri Kelautan, Bakor Kamla untuk melihat lebih jauh bagaimana sebetulnya modus-modus pencurian ikan, sehingga ikan dan juga kekayaan-kekayaan laut itu bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa ini. Gitu. Baik, kita beralih ke topik lain yang diangkat juga terkait dengan Pilkada Jakarta. Apa yang baru? Yang baru tentunya daftar pemilih tetap sudah ditetapkan ya oleh KPUD Jakarta. Dan rupanya tidak memuaskan semua pihak. Ya, tidak memuaskan dari 5 tim sukses, tetapi DPT tetap berjalan dan kemudian mempersilahkan kepada tim sukses dari calon gubernur untuk menggugat. Tapi poin yang penting adalah sebetulnya kritik soal DPT
itu selalu terjadi dalam berbagai pilkada. Ya, kita ingat Jawa Timur, bagaimana amburadulnya DPT pada waktu itu sampai kemudian pilkada gubernur Jatim itu diulang sampai 3 kali. Ya, nah ini juga peringatan yang bagi KPU Jakarta untuk lebih berhati-hati, lebih signifikan untuk untuk mencermati protes-protes ini agar pilkada di Jakarta ini bisa berlangsung aman, karena apapun pilkada Jakarta adalah barometer dari pemilu nasional maupun juga pilkada yang lain gitu. Salah satu topik lain yang dibahas adalah terkait dengan berita yang menginspirasi, yaitu ada seorang pemuda Indonesia yang berhasil menggapai Mount Everest. Siapa dia, Mas? Ya, ini sebetulnya obsesi dari hampir seluruh pecinta-pecinta alam Indonesia ya. Dan kali ini memang itu adalah laporan dari wartawan kami ya, Hari Susilo, yang juga sudah berada di base camp Everest ya, dan kemudian melaporkan peristiwa bagaimana perjuangan 2 anak muda ya, Nur Huda dan Iwan Irawan itu yang mampu mencapai puncak Everest yang ketinggian 8.400 meter di atas permukaan laut. Bukan yang pertama, tetapi Nur Huda akan menjadi orang Indonesia yang pertama yang bisa menggapai Everest melalui jalur utara. Ini dilakukan oleh teman-teman dari Wanadri. Sebetulnya kalau kita melacak lebih jauh, tahun 1997 ada ekspedisi dari Kopassus yang juga bisa mencapai puncak Everest, Misirin dan Asmujiono, dan kemudian juga dari Mahitala Parahyangan yang mungkin tahun lalu mencapai Everest. Tapi yang menarik adalah Mahitala maupun Wanadri adalah orang-orang Indonesia yang telah bisa tercatat sebagai The Seven Summiter. The Seven Summiter adalah sebutan orang-orang yang telah mencapai 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Dan sekarang yang terakhir untuk Wanadri adalah yang bisa mencapai di Sagarmatha atau di Everest. Pagi ini kita juga menyoroti terkait dengan adanya kekerasan jurnalis. Kekerasan jurnalis kita tempatkan dalam tajuk Rencana Kompas pagi hari ini. Kita menyoroti bahwa ada tren baru, tren yang dalam pekan ini terakhir ada 3 kekerasan terhadap jurnalis di Padang, ya, kemudian di Morowali yang menimpa wartawan Kompas yang sedang meliput antrian BBM, dan kemudian juga di Batam, kamera TV yang kemudian juga dirampas. Nah, kita melihat ini adalah fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena pers juga mempunyai fungsi, tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers untuk memberikan informasi, mengedukasi, dan melakukan kontrol sosial. Bukan dalam artian bahwa pers itu tidak bisa salah, boleh saja salah, tetapi keberatan-keberatan terhadap pers itu bisa disampaikan lewat mekanisme hak jawab atau ke Dewan Pers, bukan dengan cara menghalangi tugas wartawan. Tapi terutama apapun, dengan menggunakan kekerasan. Betul, tapi apapun kita mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh kepolisian maupun oleh petinggi TNI AL yang kemudian telah menahan dan memproses anggota militer yang dituduh menganiaya wartawan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Budi. Baik, Ratna. Dan saudara, itu tadi adalah beberapa berita yang nanti akan diulas di Kompas hari ini. Anda yang merupakan pecinta bola, saya sarankan Anda membeli Kompas hari ini karena ada sebuah panduan khusus, yaitu Piala Eropa 2012. Dan kita nanti akan melanjutkan Kompas Pagi. Kalau kita hanya memiliki sukses atas bentuk perlambang-perlambang, maka kita harus memikirkan ulang definisi kita mengenai sukses. Saksikan Api Kecil Rengkuh Dunia. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. 2 public figure diuji Helmi Yahya. Kerinci, Jambi, betul. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas, Inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Walaupun ucapan terima kasih aja kita seneng rasanya. Mari
punguti lagi lembaran yang tersobek gerusan zaman dalam Bab yang Hilang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kembali bersama kami di Kompas Pagi, kini saatnya kita ikuti beberapa informasi dari rekan Arizona Gali di Semarang, Jawa Tengah. Ya, silakan Arizona dengan informasinya. Selamat pagi, dari Semarang, Jawa Tengah ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Bersama saya, Arizona Gali. Sebuah mobil Suzuki Carry minggu siang menabrak rumah di Jalan Bendungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil hendak menghindar sepeda motor yang berada di depannya. Rumah milik Ismail, warga Jalan Bendungan, Kota Semarang ini mengalami rusak parah akibat ditabrak mobil Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Ismoyo, warga Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sebelum menabrak rumah, mobil ini sempat menghantam pembatas jalan. Ismoyo mengaku kecelakaan terjadi karena dirinya berusaha menghindari sebuah kendaraan. Namun karena lokasi berupa tikungan tajam, ia tidak mampu mengendalikan laju kendaraan hingga mobilnya menabrak rumah Ismail. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja anak Ismail yang sedang berada di dalam rumah mengalami luka ringan. Insiden ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Bendungan menjadi tersendat. Mega Nanda, Kompas, Semarang, Jawa Tengah. Untuk membuat seperangkat gamelan, tak hanya mengandalkan tenaga fisik, namun juga bisa diawali dengan ritual. Ritual untuk meminta kelancaran saat proses pembuatan gamelan ini terlihat di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang merupakan sentra pembuatan gamelan. Dalam membuat gamelan, faktor fisik memang sangat diperlukan karena beratnya proses dalam memproduksi alat kesenian Jawa ini. Namun, selain kekuatan fisik, para pembuat gamelan di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, biasa melakukan sejumlah ritual sebelum memulai membuat gamelan. Menurut Empu Saroyo, pembuat gamelan asal Sukoharjo, ritual untuk membuat gamelan pesanan dari Keraton Solo ini telah dilakukan turun-temurun sejak Resi Wikuno. Ritual ini sendiri lebih dimaksudkan untuk permohonan pada Tuhan agar selama proses membuat gamelan yang akan dijadikan benda pusaka bisa berjalan dengan lancar. Semuanya itu ya cari kawulujengan semuanya supaya selamat lah, tujuannya hanya itu. Dari sejak awal dulu sampai sekarang itu tujuannya hanya itu, supaya sistem pembuatannya itu bagus, yang kerjakan juga wilujeng, yang dikerjakan juga wilujeng, nanti akhirnya juga hasilnya juga bagus, ya cuma itu minta. Gamelan dulu kan sama sekarang itu lain, itu sebetulnya salah, aslinya masih sama, cuma yang buat dulu itu pakai puasa, pakai ritual dan segalanya. Kalau sekarang harus kenyang perutnya, kalau nggak kenyang nggak kuat. Terus terang itu. Desa Wirun sendiri sejak tahun 1950 dikenal sebagai sentra perajin gamelan dengan kualitas yang baik. Para pengrajin di desa ini merupakan generasi penerus dari Resi Wiguno, tokoh pembuat gamelan. Harga satu set gamelan antara 200 hingga 500 juta rupiah. Susilo, Kompas, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lazimnya santan digunakan untuk masakan atau campuran makanan tertentu. Namun di Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, santan dijadikan campuran kopi. Aroma khas kopi dan paduan kental santan membuat kopi santan ini semakin mantap. Warung Kopi Santan. Mendengar namanya saja sudah terasa asing. Namun, kopi yang dirintis oleh Mbah Sakijah, warga Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, cukup dikenal. Warung yang ini diteruskan oleh Rukini, anak Mbah Sakijah ini, menggunakan biji kopi asli yang ditumbuk sendiri. Selain itu, santan juga berasal dari kelapa asli yang ia kupas dan peras sendiri. Cara pembuatannya, kopi yang sudah ditumbuk menjadi bubuk, direbus dalam panci bersama dengan santan dan terus diaduk agar santan tidak pecah. Setelah mendidih, kopi siap untuk disajikan. Setiap hari Rukini menghabiskan sekitar 3,5 kilogram kopi yang ditumbuk sendiri. Kalau kopi biasa pakai air biasa, kalau pakai air santan, kopi santan pakai apa santan. Keturunan Mas dari Mai. Udah sejak kapan itu? Udah lama, dari saya kecil udah bikin. Ini kan meneruskan mama saya gitu. Datang pengunjungnya, ya ada 200 orang lah kurang lebih. Per hari mendapat penghasilannya? Kurang lebih 300.
Berbeda warung kopi lain yang berada di pinggir jalan, warung kopi santan Rukini ini berada di rumah. Dengan jam buka antara pukul 5 pagi hingga 10 malam dan harga Rp2.000 per gelas, Rukini berhasil meraup hasil hingga Rp300.000 per harinya. Diva Handoko, Kompas, Blora, Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah, dan kini kita kembali ke studio Kompas, Jakarta. Iya, baik. Terima kasih Arizona Gali melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah ya. Iya, dan tadi dari laporan Arizona ada beberapa budaya dari lokal yang masih ada dan bahkan masih digemari. Iya. Nah, ternyata saudara, bisakah arus globalisasi ini berjalan selaras dengan adat budaya? Nah, ini tantangan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat Wetutelu. Dan memang suku adat Wetutelu ini yang berada di Lombok Utara memiliki kearifan lokal dan budaya yang luar biasa ya. Ya, dan namun kini sebagian generasi muda enggan meneruskan budaya daerah karena lebih akrab dengan arus budaya modern. Lantunan tembang lontar serat suku adat Wetutelu memecah malam di dusun Labangkara, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Serat lontar bercerita tentang kisah Raja Jayang Rane yang memimpin dengan adil bijaksana. Pembacaan lontar kerap dilakukan di setiap kesempatan upacara adat Wetutelu seperti upacara kelahiran, hitanan, dan upacara pernikahan. Desa Sukadana terletak di lereng Gunung Rinjani. Masyarakat Desa Sukadana adalah salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Bayan, Lombok Utara yang menganut sistem adat Wetutelu. Makna sederhana Wetutelu adalah kepercayaan bahwa proses kehidupan di alam ini tidak terlepas dari 3 hal utama, yaitu melahirkan atau manganak, bertelur atau menteluk, dan tumbuh atau mentiuk. Pesan saya gitu seperti tadi, anak-anak kalau saya meninggal supaya jangan dilepas ini adat istiadat yang saya anut dari orang tua kita dulu, jangan lupakan. Salah satu situs yang masih terjaga dan menandakan usia tradisi Wetutelu adalah adanya masjid kuno. Disinilah pusat kegiatan ritual Desa Sukadana. Dalam kepercayaan masyarakat adat Wetutelu, hanya kalangan pemuka agama dan pemuka adat yang diperkenankan beribadah di dalam masjid kuno ini. Warga adat pun memegang teguh tradisi betulungan atau bergotong royong. Mereka siap membantu jika dibutuhkan. Budaya ini terasa kental sekali, namun tak ada yang tahu sampai kapan ini bisa bertahan. Kemajuan teknologi bukan hal yang sulit ditemui. Arus informasi melalui televisi dan media lain sudah bebas masuk ke rumah-rumah warga. Berbagai perangkat komunikasi modern ini pun berpengaruh pada pola perilaku masyarakat adat Wetutelu. Sejumlah anak-anak dari pemuka adat yang semestinya mewarisi posisi pemangku adat secara turun-temurun mulai enggan menerima mandat yang dibebankan kepada mereka. Upaya pelestarian nilai-nilai adat Wetutelu memang telah dilakukan, namun ini terkesan hanya formalitas. Pelajaran mengenali aksara kuno atau jejawen misalnya, tak banyak guru yang bisa mengajarkannya. Di samping itu, pelajaran ini hanya ada di kurikulum SD. Para sesepuh pemangku adat pun kini hanya bisa berharap para generasi muda Desa Sukadana tidak meninggalkan adat dan tradisi leluhur mereka. Persoalan terkikisnya budaya Wetutelu bisa jadi dialami suku-suku lain di Indonesia. Ketika mereka dihadapkan pada kemajuan teknologi, sedikit demi sedikit kearifan lokal pun terkikis. Sambil menunggu jalan keluar agar teknologi dan budaya bisa selaras berjalan. Abdul Latif Apriyaman, Kompas TV, Mataram.
Ya, Teguh, dari Nusa Tenggara Barat kita kini beralih ke Jawa Timur. Saudara, lumpur panas lapindo yang menyengsarakan hidup ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur ternyata mendatangkan berkah bagi seorang perajin seni di Lumajang, Jawa Timur. Ya, kali ini lumpur lapindo sanggup sulap menjadi produk kerajinan bernilai tinggi. Hampir setiap hari rumah kecik Hendardi, seniman asal Kelurahan Tompo Kersan, Lumajang, Jawa Timur ini ramai oleh siswa yang ingin belajar seni. Uniknya ia mengajarkan dan membuat aneka kerajinan dari lumpur lapindo. Alasan Kecik memanfaatkan lumpur lapindo sebagai bahan campuran karena lumpur lapindo memiliki daya rekat tinggi dibanding lumpur pada umumnya hingga bisa menghemat lem. Permukaan hasil buah tangannya juga jauh lebih halus. Sifat lumpur lapindo itu atletis. Atletis itu apa namanya? Halus. Nah, nanti kalau sudah kering, mengeras seperti batu. Tapi harus dicampur dengan kertas. Kalau udah dicampur, retak. Retak ya? Iya. Karena hasilnya unik dan mudah dipelajari, banyak siswa yang berguru kepada Kecik. Beda aja, kan biasanya pakai tanah liat, lempung. Ini pakai lumpur lapindo. Hasilnya juga lebih bagus ya? Iya. Hasil kerajinan pun bervariasi, mulai dari pot, vas bunga, figura, dan kreasi kerajinan lainnya. Tak heran jika banyak ibu rumah tangga yang menggemari kerajinan ini. Lumpur lapindo yang kayaknya sudah barang apa ya, sudah tidak dipakai, kok di sini bisa jadi semacam itu apa? Seni kerajinan yang sangat bagus dan unik. Ini yang buat saya tertarik. Kreasi Kecik memanfaatkan bencana menjadi berkah, inilah yang harus mendapat acungan jempol. Tidak itu saja, karya seni etnik ini mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari negara-negara lain yang memesan kerajinan ini hingga jumlahnya yang cukup besar. Abdurrahman, Kompas Lumajang, Jawa Timur. Iya, nanti susah jeda pariwara berikut ini Kompas Pagi masih akan berlanjut dari informasi arena olahraga. Iya, ada pertandingan apa saja kira-kira? Iya, nanti salah satu Feliciano Haryanto akan membawakan informasi mengenai pertandingan antara legenda dari Real Madrid melawan Manchester United. Ini pasti seru ya? Iya, tentunya. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Makna di balik tangis, cerita di balik tawa. Saksikan Mata Hati setiap Senin jam 10 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kalau kejahatan dilakukan. Kompas, Inspirasi Indonesia. Inilah Indonesia. Sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi. Memiliki aroma khas tersendiri. Bersama Aditaro Praceka dalam Coffee Story. Kompas, Inspirasi Indonesia yang dipersembahkan oleh... Dari kalian yang legenda, kapal api jelas lebih enak. Ada apa di hari Senin jam 8 malam? Oke, terima kasih semuanya kembali di Kelakar, sebuah talkshow terkeren abad ini. Ada Akbar, Wisben, dan ada keceriaan. Siapa Tasya Kamila? Siapa Tasya Kamila? Shadaqallahul adzim. Jangan lewatkan Kelakar. Kompas, Inspirasi Indonesia. Selamat pagi saudara, sudah waktunya untuk segmen sport di Kompas Pagi bersama saya Feliciano Haryanto dan kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Kendati telah tergerus usia, ketangguhan pemain veteran Real Madrid masih terlihat saat mengalahkan bintang legendaris Manchester United dalam partai amal bertajuk Corazon Classic Legend 2012. Madrid memetik kemenangan tipis 3-2 atas MU. Dalam laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu Senin dini hari, kedua kubu tidak mengandalkan kecepatan, tetapi mengedepankan teknik dan visi untuk membongkar pertahanan lawan. Ujung tombak Madrid, Fernando Morientes, membuka keunggulan pada menit ke-8, memanfaatkan umpan silang Emilio Butragueño. Semenit kemudian, MU membalas gol pertama Madrid melalui sundulan Richarlison, memanfaatkan umpan matang Andy Cole.
Kedudukan 1-1 tidak berlangsung lama. Madrid kembali memimpin laga. Kali ini melalui tendangan jarak jauh Luis Figo. Hingga jeda, Madrid memimpin 2-1. Memasuki babak kedua, MU bermain lepas dan terbuka. Menit ke-66, MU mendapat penalti. Sayang, Teddy Sheringham yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Madrid justru memperlebar kedudukan menjadi 3-1 melalui Fernando Redondo yang mencetak gol di menit 69. Sheringham membayar lunas kegagalannya mengeksekusi penalti dengan mencetak gol pada menit ke-80. Skor 3-2 untuk Madrid bertahan hingga peluit akhir. Kemenangan ini membuat pasukan putih meraih kemenangan 3 tahun berturut-turut. Musim 2010, Madrid sukses mengalahkan Milan Glory 4-3. Tahun lalu Madrid menumbangkan Bayern Munchen 8-3 dalam pertandingan yang pendapatannya disumbangkan untuk korban bencana di Afrika. Pemain andalan Jepang Keisuke Honda menjadi inspirasi tim Samurai mengalahkan Oman dalam pertandingan pembukaan kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Jepang menang telak 3-0 atas Oman. Keisuke Honda, gelandang berambut pirang, meletupkan semangat tim Samurai ketika menjebol gawang Oman dengan tendangan volley yang keras. Gol spektakuler ini dicetak setelah Honda melewati 3 pemain Oman. Jepang meneruskan kejayaannya melalui Roichi Maeda yang mencetak gol kedua pada menit ke-51. Shinji Kawasaki menambah gol untuk tim Samurai 3 menit berikutnya. Jepang nyaris menambah gol. Kapten Oman sekaligus kiper Al-Habsi Ali Abdullah Gharib sigap menggagalkan peluang Jepang. Juara Asia ini akan menghadapi Yordania 8 Juni mendatang di Stadion Saitama. Jepang saat ini masuk di grup B bersama dengan Irak di bawah asuhan legenda Brasil, Zico. Kita ke benua Amerika. Argentina yang bertabur pemain bintang seperti Lionel Messi dan Sergio Kun Aguero menghancurkan Ekuador 4-0 dan memuncaki klasemen Piala Dunia zona Amerika Selatan. Dominasi tim Tanggo begitu terasa sejak babak pertama. Didukung pemain bintang dari sejumlah klub dunia membuat Argentina dengan mudah menaklukkan Ekuador. Pesta Argentina diawali oleh kerjasama yang apik antara Lionel Messi, Angel Di Maria, dan diakhiri dengan baik oleh Sergio Kun Aguero pada menit ke-20. Gol kedua juga lahir dari kreasi Lionel Messi. Umpan matang Messi diselesaikan oleh striker Real Madrid, Gonzalo Higuain. Messi tak hanya pandai memberikan umpan, melalui aksi solo dan sentuhan 1-2 dengan pemain lain, Messi mempersembahkan gol ketiga Argentina. Skor 3-0 untuk Argentina. Gol Angel Di Maria menutup kemenangan Argentina dengan skor 4-0. Kita ke update Piala Euro 2012. Meskipun persiapan Italia menjelang tampil di Piala Eropa 2012 jauh dari maksimal, Vicente Del Bosque tak lantas tenang dengan kondisi itu karena pelatih Spanyol ini begitu mewaspadai Andrea Pirlo. Italia menelan kekalahan telak dengan skor 0-3 saat berhadapan dengan Rusia pada Sabtu kemarin. Itu merupakan kekalahan ketiga beruntun Gli Azzurri dalam pertandingan uji coba yang mereka lalui. Para punggawa Italia pun tak mampu mencetak gol dalam ketiga laga itu. Spanyol yang akan menghadapi Italia pada laga pertamanya di Piala Eropa 2012 bisa jadi merasa di atas angin atas statistik ini. Namun tidak dengan Del Bosque. Secara khusus sang pelatih mewaspadai peran dan kontribusi Andrea Pirlo di skuad besutan Cesare Prandelli itu. Menurut Bosque, Pirlo merupakan sosok penting dalam sukses Juventus merebut Scudetto pada musim 2011-2012. Meski baru bergabung dengan Bianconeri, dia punya kontribusi besar dengan membuat 3 gol dan 14 assist dalam 37 pertandingan. Tergabung di grup C, laga Spanyol melawan Italia akan digelar pada 10 Juni di PGE Arena, Dansk, Polandia.
Kita kembali ke dalam negeri sepak bola. Persidafon Davonsoro membawa pulang poin penuh dari kunjungannya ke Sidoarjo dalam laga lanjutan Liga Super Indonesia. Persidafon menang 1-0 atas tuan rumah Deltras Sidoarjo. Sementara dari Liga Divisi Utama PT Liga Indonesia, Persitema Temanggung menundukkan Persis Solo 1-0. Dalam laga yang dihelat di Stadion Gelora Delta, tim tuan rumah Deltras Sidoarjo mendapatkan sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhir yang kurang baik gagal menjebol gawang Persidafon. Sementara itu para pemain Persidafon juga mencoba menembus barisan pertahanan Deltras, tetapi masih gagal. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Persidafon mampu mencuri gol pada menit ke-71 melalui tendangan Fernando Pahabol. Skor 1-0 untuk Persidafon bertahan hingga peluit terakhir. Dari lanjutan kompetisi divisi utama PT Liga Indonesia, Persitema Temanggung menundukkan Persis Solo dalam pertandingan di Stadion Bumi Pala Temanggung, Jawa Tengah Minggu sore. Persitema menang tipis atas tamunya dengan skor 1-0. Gol Persitema dicetak melalui sundulan Tolo Arsen Aime. Tim Liputan Kompas TV Sidoarjo dan Temanggung. Indonesia kembali kehilangan legenda sepak bola. Ribut Waidi, salah satu penggawa tim nasional yang sukses mengantarkan Indonesia meraih emas pertama SEA Games 1987, meninggal dunia akibat serangan jantung di Semarang, Jawa Tengah. Suasana haru tampak saat jenazah Ribut Waidi diberangkatkan ke pemakaman dari kediamannya di kawasan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Bukan hanya keluarga, para pelayat yang hadir pun tak kuasa menahan kesedihan kehilangan salah satu legenda sepak bola nasional ini. Ribut Waidi meninggal dalam usia 50 tahun di Rumah Sakit Tugurejo akibat serangan jantung. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Ribut Waidi, legenda sepak bola PSIS Semarang sekaligus pahlawan Indonesia di SEA Games 1987 meninggal dunia hari Minggu kemarin karena sakit. Berikut ini profil Ribut Waidi. Ribut Waidi lahir di Tangkil, Pati, Jawa Tengah 5 Desember 1962. Namanya melambung ketika mengantarkan tim Maesa Jenar PSIS Semarang meraih gelar juara Liga Perserikatan pada tahun 1987. Setelah itu ia dipanggil PSSI untuk membela timnas pada SEA Games 1987. Ia berhasil mencetak gol dan mengantarkan Indonesia meraih medali emas pertama sepak bola SEA Games. Sepanjang tahun 1986 sampai 1990, ia membela timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan, kualifikasi Piala Asia dan pra Piala Dunia. Kita beralih ke pembalap Yamaha asal Spanyol Jorge Lorenzo menjuarai balap MotoGP di sirkuit Catalunya, Spanyol. Selengkapnya sesaat lagi. Musik bahasa universal. Showcase, it's all about good music. Kompas, Inspirasi Indonesia. Bincang-bincang seputar dunia bisnis dalam Kompas 100. Kompas, Inspirasi Indonesia. Keterbatasan tak membatasi saya untuk terus belajar, menambah pengalaman, mengembangkan kemampuan, sehingga saya bisa meraih mimpi dan membaginya dengan sesama. Karena itu, saya harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit, terus produktif, dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Berbagi kisah hidup. Orang Batak nggak ada yang jadi model. Ini pasti ada something happen. Dan benar ternyata mobilnya Rifat di dalam terbalik. Semua dituturkan tanpa paksa dan apa adanya. Mata hati. Talk show yang sangat keren. Kita tidak pernah ada batasan apapun. Membuat saya nangis. I like this show. Saksikan Mata Hati setiap Senin jam 10 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Walaupun ucapan terima kasih aja kita seneng rasanya. Oh makasih Pak Pos, ini buat beli rokok, buat beli es, itu kadang sering kayak gitu. Modernisasi membuat seakan ada yang hilang dalam kehidupan. Ada saldo, ada mobil oplet, sementara tram juga berjalan gitu. Nggak mungkin mobilitas Soekarno sebelum merdeka bisa sekencang yang dia praktekkan kalau dia tidak punya sepeda ontel. Yang itu yang membantu dia berpartisipasi dalam politik secara cepat. Mari punguti lagi lembaran yang tersobek gerusan zaman dalam Bab yang Hilang. Kompas, inspirasi Indonesia. Kembali di segmen Sport Kompas Pagi, saudara, dari ajang Asian Basketball League (ABL), klub Indonesia Warriors melaju ke babak final setelah menang atas Philippine Patriots 72-51 pada game yang kedua yang berlangsung Minggu sore di Britama Arena Jakarta. Warriors menang dengan skor 2-0 dan membalas kekalahan mereka di final ABL musim pertama lalu. Pertandingan seru tersaji dalam game kedua antara Indonesia Warriors menghadapi Philippine Patriots di ajang playoff Asian Basketball League Minggu sore. Turun dengan line-up pemain terbaiknya seperti Stanley Pringle, Evan Brock, dan Stephen Thomas, Warriors masih kesulitan menembus pertahanan Patriots, sehingga kuarter pertama ditutup 16-13. Di kuarter kedua, Warriors mencoba bermain lebih agresif. Beberapa tembakan 3 angka yang dilepaskan para pemain Warriors membuahkan hasil. Skor 32-19 menutup kuarter kedua. Laga berlangsung makin seru di 2 kuarter terakhir. Kedua tim berusaha sekuat tenaga untuk mencetak angka. Namun Warriors masih terlalu tangguh untuk tamunya. Pertandingan ditutup dengan skor 72-51 dan Indonesia Warriors mengamankan tempat di final. Pelatih Warriors puas atas keberhasilan anak-anak asuhannya mencapai babak final. Warriors akan terus melatih lini depan dan pertahanan agar semakin tangguh saat laga final. This week we'll concentrate on our stuff, on getting better in our system, offensively and defensively, and then we'll prepare to see who our opponent will be. We'll find that out next week, and when we figure that out, whether it's the Dragons or the Beermen, we'll begin preparation for that team specifically in an appropriate manner. Di babak final, Indonesia Warriors akan menghadapi pemenang antara Westport Malaysia Dragons dan San Miguel Beermen. Anissa Heru Putranti, Wendy Surya, Kompas TV, Jakarta. Yes, selamat buat tim Indonesia dan kita beralih ke NBA Playoff. Oklahoma City Thunder menyamakan kedudukan sementara 2-2 setelah di game keempat mengatasi perlawanan San Antonio Spurs 109-103. Kevin Durant tampil sebagai pahlawan Thunder dengan mencetak 36 poin. Kita beralih ke sirkuit MotoGP. Pebalap Yamaha asal Spanyol Jorge Lorenzo menggenggam posisi klasemen teratas setelah menang MotoGP di sirkuit Catalunya, Spanyol. Kemenangan Lorenzo diikuti rekan senegaranya Dani Pedrosa dari tim Repsol Honda. Di bawah cuaca mendung dan hujan yang sempat turun, Jorge Lorenzo merajai ajang MotoGP yang digelar pada hari Minggu di sirkuit Catalunya, Spanyol. Kemenangan ini menandai dominasi Lorenzo pada MotoGP musim ini. Dari 5 race yang telah digelar, Lorenzo memenangi 3 diantaranya. Kemenangan Lorenzo merupakan hasil fantastis karena diraih di hadapan publik Spanyol yang menjadi tanah airnya. Kemenangan juara dunia 2010 ini diraih atas kecerdikan yang memanfaatkan kesalahan Dani Pedrosa di tikungan dan langsung menyalipnya. Lorenzo terus dibayang-bayang Pedrosa yang berada di posisi kedua. Nasib sial justru dialami Casey Stoner. Juara dunia 2011 ini gagal naik podium. Stoner kini merosot di peringkat kedua klasemen dengan 95 poin dan Pedrosa di tempat ketiga dengan 85 poin. Ya, kemenangan Jorge Lorenzo sekaligus menutup segmen Sport Kompas Pagi. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan ada dialog khas Kompas Pagi bersama Teguh dan juga Rina. Salam olahraga. Bom itu sesuatu yang begitu menakutkan bagi kita semua ya.
Mungkin faktor utama adalah balas dendam terhadap polisi. Kenapa? Karena polisi yang menangkap atau menembak mati kelompok-kelompok mujahidin di sini. Kompas, Inspirasi Indonesia. Saya Sidi Sistiarani, inilah Kompas 100. Bincang-bincang seputar dunia bisnis. Sederet CEO terkemuka. Berbagi solusi. Berbagi informasi. Dalam Kompas 100. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jalanan bisa menjadi tempat belajar bagi anak jalanan. Pengalaman sebagai anak jalanan mendorong saya memberi kesempatan bagi anak jalanan menggapai cita-citanya. Untuk itu, saya harus bertenaga dan bersemangat agar terus produktif dan berguna bagi orang lain. Ayo bekerja dengan semangat untuk Indonesia produktif. Bersama Fatigon, aksi semangat. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, setelah 2 kali tertunda, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akhirnya mengumumkan daftar pemilih tetap atau DPT. Ya, pengundukan DPT berlangsung selama 7 jam pada Sabtu 2 Juni malam. Dan meski sudah diketuk palu, tetap saja aksi protes terus bergulir. Ya. Penetapan rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap dalam Pilgub. Dari hasil rekapitulasi data, ditetapkan jumlah DPT Pilkada DKI Juli mendatang sebanyak 3,5 juta pemilih laki-laki dan 3,4 juta pemilih perempuan. Namun, penetapan DPT ini masih memunculkan perdebatan dari tim sukses sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur. Masih ada data ganda, belum bersih data yang akan digunakan dalam daftar pemilih. Oleh karena itu kami mengajukan keberatan atas hasil pleno KPU pada malam ini. Selanjutnya Pak, langkah untuk jaga ini Pak? Ya, secara hukum tentu kita akan menolak ini dengan cara verset. Kita gugat siapapun yang bersepakat melakukan penipuan untuk Jakarta dan Indonesia ini. Bayangkan penduduk dia tetapkan sendiri, pemilih dia tetapkan sendiri. Padahal masih ada menurut kami yang belum beres di situ. Mereka kecewa karena jumlah DPT yang ditetapkan hanya berkurang 20.000 jiwa dari sekitar 7 juta jiwa daftar pemilih sementara. Padahal sejumlah tim sukses Cagup dan Cawagup menduga ada 1,4 juta pemilih fiktif dalam daftar pemilih sementara. Sebelum disahkan KPUD, warga yang termasuk dalam data pemilih potensial berjumlah 7,5 juta jiwa. Namun setelah diverifikasi, daftar pemilih tetap yang disahkan berjumlah 6,9 juta jiwa. Jika merujuk pada basis data KTP elektronik, ada selisih 1,4 juta pemilih dengan daftar pemilih potensial milik KPUD DKI Jakarta. Jumlah inilah yang diduga sebagai data fiktif. Muhammad Guntur, Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, pemungutan suara pada pemilu DKI Jakarta tinggal 37 hari lagi. Sabtu 2 Juni lalu KPU DKI Jakarta telah menetapkan DPT Pilkada sebanyak 6.983.692 pemilih. Dan jumlah ini adalah DPT yang terevisi dari DPT awal yang dikeluarkan KPU DKI pada 25 Mei. Ya, ini sebesar 7.031.824 pemilih. Nah, masalahnya sekarang 5 dari 6 pasangan Cagup Cawagup DKI masih tidak puas akan penetapan DPT ini ya. Ya, terhitung hanya satu pasangan yang langsung menerima DPT, yakni Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Dan akankah KPU DKI mengubah kembali DPT yang sudah ditetapkan, ataukah KPU tetap bersikeras dengan DPT saat ini meski protes mengalir deras? Betul. Dan kontroversi penetapan DPT inilah yang akan kami bahas dalam dialog Kompas Pagi hari ini. Sudah hadir di studio Kompas Pagi ada pengamat senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ibu Siti Zahro. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kita juga menanti kedatangan dari pihak KPU ya, di sini dari Pokja DPT KPU DKI Jakarta, Bapak Sumarno. Iya. Langsung saja kita ke Ibu Siti Zahro. Ibu, ada beberapa pihak termasuk dari kandidat calon gubernur dan wakil gubernur mengatakan bahwa penetapan DPT oleh KPU ini sepihak. Menurut Ibu bagaimana? Iya, jadi memang ini langkah awal yang menurut saya memang langkah penentuan DPT ini harus menjadikan satu satu langkah yang krusial yang harus diterima oleh semuanya.
karena ketika DPT itu sulit diterima oleh pihak-pihak lain, khususnya 5 pasangan calon, ini menurut saya signifikan sekali. Oleh karena itu, memang ini tugas dari KPU. Signifikannya seperti apa? Signifikan dalam arti jangan sampai ini akan memendam sebagai bom waktu nantinya ketika selesai pilkada. Apa yang terus kita saksikan adalah pilkada tidak legitimate gitu. Lah ini jangan sampai terjadi. Jadi legitimasi dari pilkada itu sendiri dimulai oleh DPT yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti bukan DPT yang mungkin disampaikan sebagai fiktif dan sebagainya, tapi DPT yang memang semua yang bisa diterima oleh semua pasangan calon dan memang diokekan oleh semua ya stakeholders terkait dalam pilkada. Jadi tidak boleh hanya satu, sementara 5 pasangan calon tidak menerima, tidak bisa seperti itu. Jadi ini harus dituntaskan, harus dituntaskan dengan cara apapun, masih ada waktu. Ya, sebelum lanjut kita bertanya lagi ke Ibu Siti Zuhro. Kita juga tersambung lewat telepon karena mungkin ada sesuatu hal dengan Pak Sumarno ini. Kita coba hubungi lewat telepon. Selamat pagi Pak Sumarno. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Sumarno, tadi kami sempat bertanya kepada Ibu Siti Zuhro yang sudah ada di studio Kompas kali ini mengenai apakah betul ini sepihak kira-kira seperti itu ya? Sepihak penetapan DPT oleh KPU. Bagaimana tanggapan Anda? Iya. Halo, mohon diulangi lagi Mas. Iya. Ya, bagaimana dengan penetapan DPT ini? Ada pernyataan kalau ini mungkin sepihak begitu ya, keberatan yang diajukan atau penetapan yang diberikan. Bagaimana tanggapan dari KPUD dalam hal ini, Pak? Proses penetapan DPT itu sudah berlangsung sangat panjang, Pak, dan sudah sangat partisipatif melibatkan tim pasangan calon. Dari mulai DPS sampai dengan konsep DPT itu sudah diserahkan kepada tim pasangan calon untuk memverifikasi, melakukan validasi gitu. Dan itu sudah cukup lama. Gitu. Nah, karena itu kemudian ketika sampai pada batas akhir penetapan DPT itu kemudian KPU harus mengambil sikap gitu, untuk segera menetapkan itu. Dan ini sudah diundur sesuai dengan permintaan mereka. Gitu. Jadi kalau sekarang mereka minta diundur lagi itu sudah tidak memungkinkan lagi. Gitu. Iya Pak Sumarno, tapi pihak yang protes ini mencurigai adanya identitas ganda ataupun pemilih yang sudah meninggal. Ini bagaimana menurut KPU DKI sendiri saat melakukan penyelidikan ketika menyusun DPT kemarin? Sebenarnya DPT itu juga dilihat bersama, seperti tadi saya sampaikan ini sudah sifatnya partisipatif ya. Mereka bisa mengidentifikasi pemilih-pemilih yang dicurigai tidak memiliki hak pilih lagi. Kayak yang ganda, kayak yang sudah meninggal dan sebagainya. Memang belum bersih 100% lah, tetapi sudah sangat minim dibandingkan dengan konsep DPS yang mereka juga terima gitu loh. Nah, karena itu kemudian ketika mereka mengajukan keberatan gitu, kita juga meminta keberatan itu disampaikan gitu. Dan KPU walaupun ini sudah ditetapkan menjadi DPT, kalau masih ada hal-hal yang masih ditengarai, ada misalnya pemilih meninggal dan sebagainya, kita akan tetap coret nanti meskipun jumlahnya tidak akan berubah, tetapi mereka nanti tidak akan diberikan kartu pemilih, tidak diberikan surat pemberitahuan, sehingga yang bersangkutan tidak mungkin digunakan untuk memilih oleh orang lain gitu. Baik, Pak Sumarno, kami akan bertanya sebentar kepada Ibu Zuhro yang ada di sini. Ibu, kalau kita lihat tadi kan sempat disebutkan juga Pak Sumarno mengenai perbedaan dari DPT ini. Kan ini yang jadi dasar keberatannya adalah perbedaan antara yang daftar pemilih potensial dengan yang daftar real dari IKTP. Tapi perbedaannya cukup besar nih, 1,4 juta. Ini juga menjadi dasar keberatannya. Bagaimana kira-kira beralasan nggak nih, Bu? Ini masalah juga ya, karena IKTP sejak awal sudah diumumkan dan ditetapkan sekitar 5 juta lebih ya. Sekitar kalau kita rounding 5,5 juta ya, 5,5 juta seperti itu. Lalu DPT ini muncul jumlahnya yaitu sekitar rounding lagi 7 lebih, sekarang ada sekitar 6,9 juta seperti itu. Nah, ini bagaimana menerangkan kepada publik, khususnya kepada tim sukses dan semua pasangan calon. Sebetulnya inti dari apa yang kita lakukan, yaitu tujuan esensial dari pilkada langsung ini adalah membangun trust building. Jadi membangun budaya percaya gitu ya, saling mempercaya. Jadi pembelajaran ini yang harus dilakukan, khususnya oleh KPU dan juga didukung oleh semua stakeholders dalam hal ini pasangan. Jadi kalau pasangan calon menemukan ada kekeliruan, ada tidak valid gitu ya, data-data yang disebutkan, itu harus segera
diberikan. Sehingga ini ada pengawalan pendampingan terhadap KPU DKI Jakarta. Kita punya grafis mengenai daftar pemilih sebelum dan sesudah penetapan DPT, kita lihat. Ya, ini terjadi selisih yang cukup besar seperti tadi kita sudah sampaikan ya, 6,9 dengan 7,5. Data pemilih tetapnya jaraknya sekitar 1. Betul, 1,4. Dan tadi Ibu Siti Zuhro sudah menyebutkan kalau inilah yang menjadi PR besar dan perlu diklarifikasi sampai sejauh mana kebenaran yang ada. Iya, jadi validitas dari EKTP. EKTP itu kalau tidak salah pernah dikatakan bahwa itu belum termasuk anggota TNI, Polri gitu ya, yang memang tidak punya hak untuk memilih. Padahal yang untuk DPT ini khusus hanya yang memilih saja. Lalu apa ini kok beda ini? Padahal kalau dia termasuk masih TNI, Polri, itu jumlahnya secara logika rasio saya itu harus lebih banyak. Karena pemilih ini hanya khusus untuk yang memilih saja. Jadi sudah ada semacam pemilahan gitu ya. Dari data yang umum di EKTP, hanya yang berumur 17 tahun ke atas yang terdata sebagai yang memiliki EKTP. Sementara yang untuk DPT ini betul-betul adalah orang atau warga yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Kan itu. Ini yang menurut saya kecurigaan dari semua 5 pasangan calon, di mana sebetulnya kesalahan dan sebagainya itu sama-sama duduk. Jadi menurut Ibu bukan hanya menyalahkan gitu ya. Menurut saya ini adalah proses bersama. Kecurigaan ini beralasan kalau menurut Ibu, kecurigaan para kandidat yang mencurigai DPT ini tidak benar itu beralasan menurut Ibu? Iya, karena ini kan inherited. Jadi kita ini terwarisi oleh budaya di mana incumbent menghalalkan semua cara. Jadi menghalalkan semua cara termasuk membuat satu Ini menarik Ibu. Kita ke Pak Sumarno. Pak Sumarno tadi Bu Siti Zuhro mengatakan bahwa incumbent menghalalkan segala cara. Nah ini apakah kemudian KPU memang ditekan oleh incumbent ini sehingga DPT yang keluar adalah seperti ini Pak? Cara-cara yang dilakukan oleh incumbent atau siapapun ya peserta yang tidak halal gitu. Nah itu kalau ketahuan KPU yang pasti disemprit gitu. Tapi begini, kalau membandingkan daftar pemilih dengan IKTP itu tidak tepat Mbak. Karena memang metodologi penyusunan IKTP dengan daftar pemilih itu berbeda jauh. Di dalam IKTP itu belum termasuk pemilih pemula yang pada hari H itu 17 tahun yang semuanya itu masuk di dalam DPT gitu. Tapi dalam IKTP karena mereka belum punya KTP yang lama itu mereka tidak direkam di dalam IKTP gitu. Jadi jelas berbeda dan tidak bisa disandingkan. Sebagai referensi bisa saja, tapi kalau disandingkan itu tidak tepat gitu. Karena itu kemudian isu IKTP menjelang penetapan DPT itu tidak muncul lagi setelah KPU menjelaskan bahwa memang ada perbedaan. Dan IKTP juga belum selesai, sekarang masih terus berlangsung, perekaman itu sampai bulan Desember yang akan datang gitu. Iya, baik. Itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Sumarno. Tapi bagaimanapun juga Pak Sumarno ini kan ada kemarin protes sudah berlangsung dan sudah disampaikan. Nah kalau kemarin Ibu Dahlia Umar juga sudah menyebutkan kalau protes ini nantinya akan ditampung dan hanya berfungsi sebagai masukan. Bagaimana artinya Pak kira-kira dari pernyataan ini? Tapi nanti mungkin bisa ditahan dulu ya Pak Sumarno ya. Karena kami akan jeda sebentar. Betul. Bapak dapat menjawab seusai jeda pariwara berikut ini. Musik bahasa universal. Nada dan lirik yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam sebuah lagu yang catchy. Showcase, it's all about good music. Kompas, Inspirasi Indonesia. Yang pas buat Anda setelah seharian beraktivitas. Bersama saya Raditya Dika dan komik-komik Indonesia hanya di Komik Action. Mereka berkumpul dan siap menghibur. Saya serius sama kamu, pacaran yuk. Tidak. Udah kita belanja yuk. Yuk, dia bilang gitu. Komik Action. Kompas, Inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang.
Nutrasol, susu tinggi antioksidan. Kisruh daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta terus berlanjut. Setelah berjalan cukup alot, KPUD akhirnya menetapkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak lebih dari 6.900.000 jiwa. Namun persoalan belum usai. 5 pasangan cagup dan cawagup menolak putusan jumlah DPT yang telah ditetapkan. Hanya pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli yang menerima penetapan DPT ini. Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP, Joko Widodo menyatakan siap menempuh jalur hukum jika tidak ada keterbukaan dalam penetapan DPT Pilkada DKI 2012. Akan ada action selanjutnya, bisa aja somasi, bisa aja gugat. Ini presiden nggak baik, kita memberikan pembelajaran yang baik dong. Kalau masih ada persoalan, ya segera selesaikan. Sedangkan calon gubernur dari calon independen Hendarji Supandi menerima hasil DPT dengan syarat adanya keterbukaan dalam memberitahukan setiap perubahan jumlah DPT. Jika tidak, hasil DPT ini hanya akan menguntungkan pasangan petahana yang masih memiliki akses data kependudukan di DKI Jakarta. Ya, kan pasti ada yang diuntungkan. Karena saya kan tidak bisa mengakses. Kalau incumbent kan bisa mengakses, ya, sehingga pemilih-pemilih siluman itu kan bisa dibelokkan, itu bisa terjadi. Itulah kerugiannya. Pasangan calon gubernur lain Hidayat Nur Wahid menilai keputusan KPUD terlampau terburu-buru. Lebih baik bagi KPUD, bagi pilkada, bagi demokrasi di Indonesia untuk memperbaiki daftar pemilih. Kalau salahnya hanya 1.000 mungkin masih tolerable, tapi kalau sampai puluhan ribu itu jelas mencederai demokrasi di Jakarta. Lebih baik mengundurkan daripada memaksakan ditetapkan dengan segala risikonya, tetapi nanti menghadirkan. Menilai keputusan KPUD terlampau terburu-buru. Lebih baik bagi KPUD, bagi pilkada, bagi demokrasi di Indonesia untuk memperbaiki daftar pemilih. Kalau salahnya hanya 1.000 mungkin masih tolerable, tapi kalau sampai puluhan ribu itu jelas mencederai demokrasi di Jakarta. Lebih baik mengundurkan daripada memaksakan ditetapkan dengan segala risikonya, tetapi nanti menghadirkan kontroversi berkepanjangan. Kredibilitas KPUD bergantung pada penyelesaian kisruh daftar pemilih tetap ini. Jumlah DPT tidak hanya berpengaruh pada para calon gubernur yang akan berlaga dalam pilkada tahun ini, tapi juga otoritas yang akan mereka dapat setelah memenangi pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV. Iya, kita lanjutkan perbincangan mengenai kontroversi DPT Pilkada DKI Jakarta. Kita lanjut ke Ibu Siti Zuhro. Bu, jadi tadi kalau kita melihat beberapa kandidat yang menolak keras bahkan mengancam. Nah, sebenarnya apakah ini nanti berpotensi menunda pemungutan suara Pilkada DKI? Iya, jadi menurut saya memang penyelenggara Pilkada KPU DKI Jakarta harus merespon ini. Jadi mengapa ada beda yang menimbulkan dispute ya? Katakan kalau EKTP ini belum final dan keburu diumumkan dan ternyata ada kesenjangan jumlah yang cukup signifikan dengan DPT, itu harus sangat dijelaskan. Jadi semua pihak terlibat. Hilangkan dulu saling curiga. Kalau menurut saya, kalau tidak perlu ada yang harus dimunculkan kecurigaan itu, ya jangan dimunculkan. Jadi menggaruk sesuatu yang tidak gatal. Kan Tapi gitu. kira-kira kandidat ini berani nggak sampai mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi mengenai DPT? Tidak tertutup kemungkinan, karena DPT ini sudah akumulatif, Mbak. Masa sejak pemilu tahun 99 sampai 2009, puncaknya itu klimaks kisruh DPT di level nasional. Lalu DPT di level provinsi, kabupaten, kota. Itu kan berapa ratus? 491 kabupaten kota, 33 provinsi. Menurut saya enough is enough, cukup. Berarti ini sistemik menurut Ibu?
Kita tidak cukup antisipatif, tidak cukup menyediakan waktu dan lalu bagaimana mempersiapkan itu secara kontinem gitu loh. Nah ini yang ini dibutuhkan kedisiplinan tinggi, tentunya profesionalisme tinggi. Dan menurut saya ini pilkada DKI bukan pilkada yang main-main, ini role model bagi pilkada lain. Iya baik, nanti kita juga akan sambung lagi, namun kita akan undang terlebih dahulu Pak Sumarno yang tadi sudah tersambung lewat telepon, sekarang sudah hadir di studio. Iya silakan ya, Pak Sumarno mungkin bisa bergabung dengan kami dan baru datang kena macet tadi tuh. Iya, pagi-pagi Jakarta memang seperti itu ya. Nanti kita akan bicara juga. Iya, ini memang masalah Jakarta juga nih Pak. Masalah yang tentunya harus dihadapi juga. Tapi masalah sekarang adalah DPT ya. DPT. Iya. Gubernur baru kali Mbak. Iya. Mas tadi sebelum waktu masih ditelepon tadi kita sempat berbicara mengenai kecurigaan dari tim sukses. Artinya ada pengajuan keberatan juga dari tim sukses terhadap KPUD. Cuman ini kan nanti nyatanya akan dijadikan sebagai masukan saja. Terus nanti ini diartikannya seperti apa Pak kalau hanya dijadikan sebagai masukan? Apakah tidak ada tindak lanjut lebih serius misalnya? Penerjemahan KPUD kayak seperti apa? Iya. Jadi proses penetapan DPT itu sudah melalui proses pelibatan dari tim sukses Mbak ya. Dari mulai sejak data dalam bentuk DP4, bahan baku untuk DPS dan DPT, kemudian DPS, kita sudah menyerahkan kepada tim sukses sampai kemudian draft DPT. Jadi kita duduk bareng gitu dengan tim pasangan calon, bahkan KPU 2 minggu sebelumnya kita mengunjungi posko masing-masing pasangan calon untuk meminta masukan. Mereka sebut sekian ribu, sekian juta pemilih fiktif, ganda dan sebagainya. Kita minta data itu gitu loh. Nah, kemudian konsep yang akan ditetapkan oleh KPU itu juga diserahkan kepada tim pasangan calon untuk dikoreksi sampai menjelang detik-detik penetapan. Tetapi kemudian ya ternyata masih saja ada keberatan dari mereka gitu. Iya, Pak Sumarno tarik nafas dulu, kita ke Bu Siti Zuro. Terengah-engah. Bu Zuro, ini kan KPU DKI bersikeras bahwa ini sudah melalui proses validasi dan sudah disaksikan oleh kandidat. Nah, kalau memang sudah begini, apakah nanti masalah kontroversi DPT ini akan mempengaruhi partisipasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta? Bagaimanapun apa yang terjadi ya, jadi ini memang tidak mudah, tidak ringan beban tanggung jawab dari KPU DKI. Saya secara personal sangat percaya dengan integritas Pak Sumarno tentunya. Hanya Pak Sumarno atau yang lainnya Ibu? Dan tentunya dia akan memberikan peran yang penting di KPU DKI. Jadi kali ini menurut saya ini kan periode dia yang nyaris terakhir, berikan dedikasi gitu ya, dedikasi di mana semua tahapan Pilkada DKI itu tahapan yang tidak memunculkan kisruh. Harus transparan gitu. Iya, harus transparan dan pelibatan itu, transparan itu kenapa disebut transparan? Karena ada pelibatan, sehingga yang terlibat itu membaca dengan sangat kasat mata, dengan kemudahan gitu, dan well informed. Ya, ketika well informed orang tidak perlu lagi curiga menurut saya. Nah, tapi curiga tadi jangan juga mengada-ngada menurut saya berlebihan kadang-kadang kan gitu. Ya, Pak Marno, ini kan jadi desakan ini bukan muncul dari semata-mata tim sukses saja, masyarakat pun merasa perlu tahu dan perlu ada klarifikasi. Betul. Nah, adakah kemungkinan misalnya DPT yang ditetapkan tanggal 2 Juni kemarin dirubah lagi oleh KPUD, Pak? Jadi dirubahnya begini, Mas. Dirubah, DPT angkanya kan sudah ditetapkan ya. Nanti DPT itu memungkinkan untuk dirubah kalau yang sebelumnya terdaftar dalam DPS itu tidak muncul di DPT. Nah, ini nama ini bisa dimasukkan di dalam DPT. Tetapi kalau yang belum terdaftar sama sekali, itu tidak bisa dimasukkan sehingga nanti akan merubah secara keseluruhan jumlah DPT gitu. Nah, masukan tadi dari tim pasangan calon itu tetap akan bermakna bagi KPU. Misalnya begini, kalau mereka memberikan masukan ini terindikasi sebagai pemilih ganda. Kemudian ini sudah meninggal. Nanti akan kita tandai bersama. Berarti tidak menutup kemungkinan ini DPT akan berubah jika ditemukan kejanggalan-kejanggalan tadi, Pak? Berubahnya itu nanti yang bersangkutan akan ditandai. Nah, nanti ini tidak diberi kartu pemilih dan surat undangan untuk memilih. Lantas siapa yang memantau seperti itu? Apakah KPU secara intens tetap dengan Panwaslu? Panwas akan memberikan supervisi juga, kemudian tim pasangan calon tetap kita minta data-data yang mereka curiga itu. Dan nanti ini akan diterjemahkan oleh KPU dengan tidak mendistribusikan kartu pemilih kepada nama-nama yang dicurigai itu. Yang pasti mungkin Pak Sumarno dalam kesempatan ini bisa meyakinkan kepada masyarakat maupun tim sukses kalau memang proses verifikasi ini akan terus berjalan ya demi
berjalannya pilkada yang bersih dan jujur tentunya Pak ya? Ya, verifikasi dalam arti tetap acuannya pada DPT yang sudah ditetapkan. Tidak berarti nanti DPT yang sudah ditetapkan itu akan berubah drastis, itu Tapi tidak. apakah terbuka dengan gugatan oleh dari para calon ini? Oh, kalau gugatan itu memang diserahkan kepada calon ya. Bahkan juga saat penghitungan suara pun mereka berhak untuk melakukan gugatan Ya, itu. baik. Gitu. Terima kasih Pak Sumarno dan juga Bu Siti Sundo. Kita sangat terbatas. Artinya revisi dimungkinkan. Revisi masih dimungkinkan. Ini mungkin kabar Dengan gembira. tetap mengacu pada Iya. DPT yang ada. Tetap mengacu ini. Kita coba lihat lah ya, elaborasi ini tentunya harus bertemu di satu ujung yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat Jakarta. Kita harapkan hasilnya seperti itu ya. Artinya prosesnya sudah sangat demokratis, melibatkan tim pasangan calon sejak awal proses ditetapkan sampai kemudian detik penetapan itu. Mereka minta diundur lagi sudah tidak ada mungkin pemilih lagi. fiktif, itu yang penting. Baik, itu dia yang penting. Ibu Siti sudah menggarisbawahi. Ibu Siti Sundo, terima kasih. Pak Sumarno juga terima kasih sudah menyempatkan hadir ke studio kami. Kita lanjut lain kali. Ya itu dia tadi saudara perbincangan kita seputar dari DPT atau kontroversi DPT yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta pada tanggal 2 Juni. Betul. Dan Kompas Pagi masih akan berlanjut ya, Nurdina. Betul. Tetap bersama kami. Laju waktu meninggalkan jejak. Bergantinya peradaban membuat ada yang terlupakan. Walaupun ucapan terima kasih aja kita seneng rasanya. Mari punguti lagi lembaran yang tersobek gerusan zaman dalam Bab yang Hilang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo. Ini yang paling luas. Masih banyak yang seru di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Ya kembali lagi di Kompas Pagi, saudara. Sebuah pesawat penumpang menabrak gedung di kota Lagos, Nigeria. Dan diperkirakan 153 penumpang dalam pesawat itu tewas. Dana air menghantam bangunan berlantai 2 dan meledak. Tim penyelamat baru menarik satu tubuh dari rentuhan dan masih mencari korban lain. Pesawat jatuh di kawasan padat penduduk Iju sebelah utara bandara. Ketika kecelakaan terjadi, dana air sedang terbang dari Abuja, ibu kota Nigeria, menuju Lagos. Bagian depan pesawat masuk ke dalam gedung dan mendarat dengan bagian badan pesawat. Menyeret pesawat itu melalui toko furnitur dan bangunan tempat tinggal. Ya, dari Serbia kita ke Nigeria, 3 orang tewas dan 8 orang mengalami luka-luka dalam insiden ledakan granat di sebuah klub malam di desa Idvor Utara, Beograd, Serbia pukul 3 dini hari waktu setempat. Ya, dan ledakan berasal dari sebuah granat yang diaktifkan seorang pria di depan pintu masuk klub. Tersangka pelaku peledakan diduga emosi karena ia dan 3 temannya dilarang masuk oleh anggota keamanan klub malam. Ya, sekitar 150 orang berada di dalam klub saat ledakan terjadi. 3 orang tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Tersangka pelaku peledakan dan seorang temannya juga termasuk dalam korban tewas. Ya, saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bom itu sesuatu yang begitu menakutkan bagi kita semua ya. Terlintas cerita yang lama itu bisa membuat air mata terjatuh. Pasti ada travel warning, masih ada travel warning dari pemerintah Australia. Sampai sekarang gerakan radikal dan terorisme merekrut generasi muda. Karena di negara lain itu sudah ada pelaku bom bunuh diri yang perempuan.
mungkin faktor utama adalah balas dendam terhadap polisi. Kenapa? Karena polisi yang menangkap atau menembak mati kelompok-kelompok mujahidin di sini. Kompas, Inspirasi Indonesia. Musik bahasa universal. Mana suaranya Brother Soldier? Nada dan lirik yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam sebuah lagu yang catchy. Wangi cinta dan matahari bersamamu lagi. Bersamamu ku akan terus kembali. Namun tidak hanya itu saja. Pemilihan tema yang menarik juga bisa menjadikan sebuah lagu menjadi lebih sempurna. Showcase, it's all about good music. Kompas, Inspirasi Indonesia. Saudara, puluhan ribu orang memenuhi pinggir sungai Thames di Battersea pada hari Minggu untuk menonton perayaan tahta berlian atau 60 tahun berkuasanya Ratu Elizabeth II. Ya, meskipun langit mendung dan hujan turun, puluhan ribu orang tetap bersemangat menyaksikan Ratu dan keluarga kerajaan berlayar menaiki perahu. Seribu perahu beragam bentuk berangkat dari Chelsea di pusat kota London. Perahu yang ditumpangi Ratu dihiasi 10.000 bunga dan berlayar perlahan dari Albert Bridge menuju Tower Bridge. Angka 1000 dalam perayaan Inggris melambangkan sejarah pelayaran Inggris yang telah berusia 1000 tahun. Bagi puluhan ribu orang yang berkumpul, ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menjadi bagian dari hari bersejarah. We come down for the atmosphere, you know, I mean, you've not got a chance of getting by the river today, have you? You know, and we come down for the atmosphere, really. Orang-orang tumpah ruah di jalanan dihiasi dengan warna merah, putih, dan biru, warna bendera perayaan tahta berlian Ratu. Ratu Elizabeth II menjadi ratu pertama kerajaan Inggris yang merayakan 60 tahun bertahta sejak Ratu Victoria pada abad ke-19. Much the same atmosphere, actually. It was all just very pleasant then, and everybody being friendly. I think people are more friendly now, if anything. Sejak Sabtu hingga Selasa esok merupakan hari libur besar di Inggris setelah lebih dari 1 tahun lalu. Perayaan pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton yang menarik penonton hingga mencapai 2 miliar orang. Ya, Teguh, informasi dari Inggris tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas Pagi edisi hari ini. Akhirnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nurina Safitri. Dan saya Teguh Parvinanda, terima kasih dan sampai jumpa.